Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri dari kelas 4F Teknik Informatika. Pada video ini bertujuan untuk memenuhi UAS pada pemrograman website. Pada proyek UAS pemrograman website, saya membuat website yang bertema kafe. Nah, di dalam cafe ini terdapat file index.php, tambah menu, edit menu, delete, config. Nah, index.php ini tampilannya seperti ini. Ada header, ada home, dan ada menu. Nah, saat kita ingin membuat website, harus membuat database terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya dengan nama CafeDB, dan CafeDB ini ada berisi tabel produk. Tabel produk ini isinya ada ID, nama, harga, gambar. Nah, setelah membuat database, selanjutnya membuat file config.php. Nah, config.php ini terdapat variabel hostname dengan localhost, variabel user database dengan root, variabel password user dengan kosong karena saya menggunakan exam, variabel database name dengan CafeDB. Setelah itu membuat variabel chon dengan MySQL Connect agar bisa terhubung ke dalam database, dan memanggil variabel hostname, user database, password user, database name, or die. Nah, jika kondisi ini salah, maka akan menampilkan MySQL dengan memanggil variabel chon atau variabel yang tadi sudah dijelaskan di sini. Kemudian untuk source kodenya index.php ini, saya menggunakan link bootstrapnya, dan saya juga membuat folder CSS tersendiri agar bisa mengatur tampilan sesuai keinginan saya. Kemudian di sini ada tag body. Nah, tag body di sini ada header dan section. Nah, header ini untuk tampilan logo dan Cafelicious, dan ada ID home, ID menu, dan ada tambah menu ini sebagai button. Jika kita mengklik tambah menu, akan menampilkan file halaman tambah menu.php. Kemudian ada section home. Section home di sini untuk tulisannya Cafe House dan selamat datang di Cafelicious. Kemudian untuk section menu di sini ada tampilan tulisan menu dan ada teks PHP. Nah, kenapa ada teks PHP di sini? Karena di menu ini akan otomatis muncul ketika kita sudah menambahkan menu pada halaman tambah menu. Nah, dengan teks PHP-nya itu mengincludekan config PHP atau memanggil file config PHP, dan membuat variabel select, bahwa select ini akan mengkoneksikan ke dalam database dengan memanggil variabel chon, dan perintahnya itu select bintang from produk, atau memilih semua data pada produk. Kemudian ada kondisi jika baris yang dipanggil oleh si select ini lebih dari 1, maka akan dieksekusi pada variabel menu. Nah, while variabel menu MySQL fetch assoc select. Nah, fungsinya untuk mengambil data yang sudah dipanggil atau yang sudah dideklarasikan oleh si select ini, dan selanjutnya akan ditampilkan ke dalam text from ini. Nah, tag from ini menggunakan action kosong dan method post, dan di sini bisa menampilkan gambar, nama, dan harga. Kemudian setelah section menu ada section footer.
Nah, footer di sini cuma menampilkan logo dan tulisan Cafe Licious. Kemudian saya menggunakan JavaScript file script.js. Kemudian saya akan menjelaskan pada source code tambah menu. Dengan tampilannya seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan source code pada file tambah menu.php. Nah, pada tambah menu.php ini ada teks PHP dan teks HTML. Teks HTML ini untuk menampilkan pada websitenya. Yang pertama itu di teks PHP, kita mengincludekan config PHP-nya terlebih dahulu untuk bisa mengakses database. Terus ada kondisi if, iset, post, tambah menu. Nah, ini berfungsi untuk memeriksa apakah admin sudah menekan tambah menu. Jika sudah, akan melanjut ke eksekusi selanjutnya. Ada beberapa variabel. Nah, variabel nama ini menggunakan variabel post. Nah, variabel post ini berfungsi untuk mengirimkan data langsung, tetapi tidak menampilkan pada URL atau link. Dengan nama kolom yang ada di database ini nama, dan ada variabel harga dengan variabel post, dan nama kolom di database-nya ini dengan harga, dengan memanggil harga. Kemudian ada variabel gambar. Nah, variabel gambar ini dia menggunakan variabel files karena akan mengupload gambar ya. Gambar ini kan berbentuk files, jadi dia menggunakan variabel files. Kemudian ada variabel nama gambar. Nah, nama gambar yang ada di gambar itu akan masuk ke dalam files, variabel file, terus ada folder gambar. Nah, gambar yang sudah diupload pada tambah menu ini akan masuk ke dalam file upload image. Nah, akan masuk ke dalam file upload image di sini. Ini ada beberapa gambar. Kemudian memanggil variabel gambar yang sudah dideklarasikan di atas. Selanjutnya, ada kondisi if empty variabel nama, harga, dan gambar. Ini fungsinya untuk memeriksa apakah from yang kita isi itu ada yang kosong atau tidak ada, atau belum ada isinya, maka akan menampilkan pesan menggunakan variabel message dengan isi tolong isi semua kolom. Nah, tetapi jika kondisi ini salah, maka akan masuk ke dalam perintah di sini. Di sini itu ada variabel insert. Nah, variabel insert ini mendeklarasikan perintah bahwa insert into produk nama harga gambar. Nah, yang artinya itu akan memasukkan data pada tabel produk dengan kolom nama, harga, gambar. Selanjutnya values variabel nama, harga, gambar. Kemudian ada variabel upload. Nah, variabel upload ini fungsinya untuk mengkoneksi atau menghubungkan ke dalam database yang memanggil variabel count dan variabel insert yang sudah dideklarasikan di sini. Nah, jika kondisi upload ini sesuai atau benar, maka akan menampilkan pesan dengan variabel message yang isinya itu menu baru berhasil ditambahkan. Nah, jika kondisi ini salah atau kondisi upload ini belum benar atau ada yang salah, maka akan menampilkan pesan dengan variabel message yang berisi tidak bisa menambahkan menu baru. Nah, ini untuk PHP ditambah menu. Kemudian untuk HTML ditambah menunya, saya menggunakan style
exit, ini untuk link bootstrap-nya. Kemudian saya juga membuat folder atau file CSS tersendiri. Di sini ada text body. Nah, text body ini ada di dalamnya teks PHP. Teks PHP ini akan tampil jika kondisi si message ini benar atau sesuai yang sudah dijelaskan di awal tadi, maka akan menampilkan pesan ini di atas tampilan website. Kemudian ada kelas container dengan diisikan tag from. Nah, tag from ini fungsinya untuk mengisikan data-data yang akan kita tambahkan ke dalam menu. Nah, tag from ini dengan menggunakan action, variable shaper, dan PHP self. Kemudian dengan metode post dan isi tab-nya multipart atau from data. Kemudian di dalam from ini ada tulisan menambahkan menu dengan ukuran H3. Kemudian di bawahnya itu ada tag input. Yang pertama ini ada tag input dengan menggunakan tipe teks, dan placeholder-nya ada masukkan nama menu, name nama, dan class box. Terus yang kedua ini ada input dengan tipe number, ini masukkan harga dan name-nya harga. Dan yang ketiga ini ada input dengan tipe file, ini khusus untuk memasukkan gambar. Nah, gambar di sini bisa PNG, JPEG, dan JPG dengan name-nya gambar. Kemudian ada input, submit dengan kelasnya button. Untuk tulisannya ini tambah menu. Kemudian jika kita sudah mengklik tambah menu, nah ada kondisi PHP. Dia akan memanggil variabel select untuk bisa mengkoneksikan ke dalam database dengan perintahnya itu select bintang from product. Nah, dia akan memilih atau men-select semua data pada tabel produk yang akan ditampilkan ke dalam tabel di sini. Nah, tabel di sini menggunakan kelas produk display. Dengan tabel juga menggunakan kelas produk display table. Kemudian di tabel ini ada 4 kolom. Yang pertama ada gambar produk, nama produk, dan harga produk. Terus ada aksi. Nah, aksi di sini ada edit dan delete. Nah, pada gambar produk ini diisikan kolom sesuai dengan ada di upload folder upload image. Dengan sesuai ada di dalam database-nya, itu nama kolomnya gambar dengan ukurannya 100. Kemudian pada nama produk diisikan variabel row nama, dan di dalam isi harga produk ini diisikan data pada database kolom harga dengan depannya ditambahkan RT. Kemudian dalam aksi ini tadi kan ada dua, ada edit dan delete. Nah, edit ini jika kita mengklik edit, kita akan mengalihkan, jika saya mengklik edit, akan mengalihkan halaman ke edit menu dengan tipenya button. Kemudian yang kedua ada delete. Nah, delete ini jika kita mengklik delete, kita akan langsung mengalihkan halaman ke dalam menu delete di sini. Nah, kemudian setelah tabel di bawahnya ada button. Button di sini isinya kembali dengan kelas back dan
jika kita mengklik kembali, kita akan mengalihkan atau kembali ke dalam halaman index.php atau halaman utama website. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan search kode pada edit menu.php. Oke, sekarang saya akan menjelaskan search kode pada edit menu.php. Nah, search kode edit menu.php ini mirip dengan search kode tambah menu, ada sedikit perbedaan. Nah, pertama, kita mengincludekan file config.php agar terkoneksi oleh database. Kemudian, di bawah sini terdapat ada variabel ID. Variabel ID ini sebagai variabel get. Nah, variabel get ini berfungsi untuk mengirimkan data langsung dengan menampilkan data di link URL-nya. Nah, ID ini dia mengambil data dengan nama edit. Kemudian di sini ada kondisi mengecek tombol edit menu apakah sudah diklik. Nah, kalau sudah, maka akan dieksekusi di search kode ini. Nah, di sini ada variabel nama. Variabel namanya variabel post, harga, gambar, nama, gambar. Nah, ini sama saja seperti ditambah menu. Kemudian ada kondisi di dalamnya. Jika variabel nama, harga, dan gambar ini kosong atau belum diisi, maka akan menampilkan pesan dengan variabel message, tolong isi semua kolom. Nah, tetapi jika kondisi ini salah atau si kolomnya itu sudah diisi semua, maka akan masuk ke dalam perintah ini. Nah, variabel update data sama dengan perintahnya itu update produk set nama atau mengupdate pada tabel produk di nama dengan variabel nama, harga dengan variabel harga, dan gambar dengan variabel gambar, where ID, di mana ID sama dengan variabel ID. Kemudian ada variabel upload, agar bisa di-upload ke dalam database dengan memanggil variabel count dan variabel update data yang sudah dijelasin di atas ini. Kemudian di dalamnya ini ada kondisi, seleksi kondisi lagi. Nah, if ada variabel upload atau si variabel upload ini sudah jalan atau sudah sesuai, maka akan menampilkan tampilan ke halaman tambah menu.php. Nah, tetapi jika si kondisi ini salah, belum benar, maka akan menampilkan pesan bahwa tolong semua kolom diisi. Kemudian di bawahnya ada teks HTML. Nah, teks HTML ini mirip dengan di file tambah menu. Terdapat message yang ada di atas tampilan menu. Terus ada kelas container dengan berisi teks PHP-nya, variabel select sama dengan MySQL query. Nah, agar bisa terkoneksi ke database dengan memanggil variabel count dan perintahnya itu select bintang from product where atau men-select semua data pada tabel produk di mana ID ini sama dengan ID. Kemudian akan masuk ke dalam variabel row. Nah, variabel row ini dideklarasikan sebagai untuk mengambil baris yang sudah dipanggil oleh si select tadi. Kemudian akan menampilkan from sama seperti ditambah menu, ada menambahkan menu, menambahkan harga, menambahkan gambar, dan ada button atau input type submit
edit menu dan ada buttonnya itu kembali. Kalau kita mengklik kembali ini akan mengembalikan ke halaman tambah menu.php. Selanjutnya kita ke aksi. Kan di sini udah ada edit ya. Nah, edit. Nah, sekarang kita masuk ke dalam delete. Nah, delete di sini awalnya kita include config.php. Kemudian ada variabel ID untuk mengambil data pada variabel get pada delete. Kemudian variabel select ini mendeklarasikan bahwa perintah pada database ini delete from product where ID sama dengan variabel ID, atau hapus yang ada pada tabel produk di mana ID sama dengan variabel ID. Nah, jika kondisi ini salah, maka akan menampilkan MySQL error dengan memanggil variabel chown atau variabel kondisi. Selanjutnya ada kondisi yang dimana jika si select ini sudah sesuai apa yang diperintahkan, maka akan menampilkan script atau jendela yang ada di atas website itu data dihapus. Dan jika kondisi ini tidak sesuai, maka akan menampilkan data gagal dihapus. Nah, setelah sudah selesai kondisinya, maka akan mengembalikan tampilan ke tambah menu.php. Nah, selanjutnya akan didemokan. Pertama kita mengklik tambah menu, kemudian misal kita ingin menghapus stick wagyu ya, stick wagyu. Localhost mengatakan data dihapus. Nah, kita ingin memasukkan kembali stick wagyunya dengan harga yang berbeda. Misal kita memilih gambar ini, udah diisi semua, maka klik tambah menu. Nah, saat sudah sukses, maka akan menampilkan pesan menu baru berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita melihat di tabel apakah sudah ada. Nah, ternyata sudah masuk ke dalam tabel. Nah, coba kita lihat ke dalam halaman utama apakah sudah masuk. Ternyata sudah ada di halaman utama pada menu. Kemudian, jika kita ingin mengedit misalkan mengedit menjadi ini ya. Terus harganya jadi 30.000. Gambarnya kita bedain. Misal gambarnya ini. Klik edit menu. Nah, si stick wagyunya sudah berubah menjadi stick wagyu. Terus harganya 30.000 dan gambarnya sudah berubah. Kemudian jika kita tidak mengisi semua file, apakah bisa? Nah, ternyata saat kolomnya belum terisi semua, maka akan menampilkan tolong isi semua kolom. Dan kita lihat ke database-nya apakah sudah masuk. Kita refresh dulu. Nah, ternyata sudah masuk ke dalam database. Ada stick wagyu 30.000 dengan gambarnya. Nah, gambarnya juga sudah masuk ke dalam file upload image. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.